Shalom anak-anak semua. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di dalam ibadah Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Hari ini Losus senang sekali lihat-lihat wajah kalian. Wah, wajahnya kelihatan berseri-seri, udah segar, bersukacita. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, kita mau bersukacita bersama. Losus kok lihat masih ada yang sedih juga ya? Wah, Losus mau ajak semuanya hari ini bergembira yuk. Bangkit berdiri ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau bergembira, menari, memuji Tuhan. Semuanya berdiri. Yuk, semuanya tepuk tangan. Aku bersuka. Aku bersuka. Aku gembira. Menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira. Menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Rilililililili. Semuanya lompat. Ayo melompat. Ala la 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Sekali lagi, aku bersuka, aku gembira, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lililililili. Ayo melompat-lompat. La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Yuk anak-anak semuanya, kita mau masuk di dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan di dalam hati kami. Sehingga kami dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hari ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah bersukacita, bergembira bersama, Losus sekali lagi mau ajak kita bersukacita lagi, memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan adalah sukacita di hatiku, karena Tuhan Yesus yang memberi sukacita bagi hati kita. Adalah sukacita. Adalah suka. Semuanya senyum yuk. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih
bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah, anak-anak, Lose mau tanya nih, siapa yang di sini suka baca buku? Saya Lose. Wah, banyak ya anak-anak di sini yang suka membaca buku. Nah, Lose mau tanya, ada nggak kalian yang tahu ada sebuah buku yang bukan buku biasa? Karena buku ini berisi firman Allah, berisi perkataan Allah, perintah Allah. Buku ini juga berisi kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita manusia berdosa. Ada yang tahu buku apa itu? Alkitab, betul sekali semuanya. Ya, kita mau jadi anak Tuhan yang mau setia membaca Alkitab. Karena Alkitab berisi kebenaran firman Allah, sehingga kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dan kita pun mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mengasihi Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu dari Yosi Lause dan juga Lulu. Ya, untuk itu yuk sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ambil sikap yang baik dalam berdoa, tidak lagi sambil bermain-main, tidak lagi duduknya sembarangan. Yang masih toel-toel, pegang-pegang, usil-usilin koko, cici atau dedenya, yuk kita berhenti dulu, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum itu yuk Lausha mau ajak anak-anak semua untuk buka Alkitabnya. Dari mana Lulu? Mazmur 119 ayat 5. Ayat yang kelima. Yang sudah kelas besar bisa buka Alkitab sendiri dari Mazmur 119 ayat 5. Ayat 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang Lulu sendiri. 1, 2, 3. Firman-Mu itu apa Lu? Pelita. Terus bagi kakiku. Terus terang. Terus bagi jalanku. Ya, good. Dan terang bagi jalanku. Nih Lausha mau tanya dulu. Anak-anak di sini ada yang suka membaca buku enggak? Oh, ada. Ada yang suka baca buku. Buku apa biasanya? Buku sekolah? Oh, bukan. Buku apa? Oh, ada yang suka baca komik. Yang udah gede suka baca novel. Kalau Lulu suka baca enggak? Suka Lausha. Suka baca apa biasanya Lulu? Baca komik, baca buku cerita, baca novel. Pokoknya membaca. Baca buku sekolah? Tidak. Kenapa? Melelahkan. Oh, melelahkan. Tapi anak-anak dari semua buku yang ada di dalam dunia ini, mulai tadi dari komik, novel, dan lain-lain, tahu nggak sih buku yang paling terkenal di dunia itu apa? Lulu tahu? Apa Lulu? Harry Potter. Oh, Harry Potter. Lulu suka baca Harry Potter. Iya Lausha, keren banget. Assalamualaikum. Sawalah, apa sih itu mantranya? Ya gitulah. Oke, Harry Potter kalau kata Lulu, kalau kata anak-anak, buku yang paling terkenal buku apa? Komik Detektif Conan katanya. Ya itu juga bagus. Oke, ada lagi buku yang paling terkenal? Majalah Bobo. Masih ada yang suka baca majalah Bobo nggak? Itu dulu Lausha suka banget baca majalah Bobo. Jadi itu termasuk majalah yang terkenal di Indonesia doang tapi. Gak keren. Buku yang Harry Potter, terus apalagi tadi Detektif Conan dan komik-komik lainnya juga tidak sekeren satu buku lagi yang dia paling terkenal di dunia dan paling laris penjualannya di dunia. Paling banyak bahasanya. Apa itu Lausha? Itu adalah Alkitab. Katanya setiap hari di seluruh dunia itu ada ratusan juta Alkitab yang terjual. Banyak banget itu. Jari-jari Lulu gak bisa menghitung ratusan juta. Iya gak bisa, betul. Dan Lulu tahu gak sama anak-anak, sudah ada 1.200 terjemahan loh Alkitab. Kalau buku-buku, novel-novel gitu kan biasanya terjemahannya sedikit ya. Yang kita tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mungkin ada lagi dalam bahasa Mandarin atau bahasa Perancis, bahasa-bahasa yang besar. Tapi Alkitab ini ada 1.200. Lu bisa hitung 1.200 itu semana? Gak bisa Lausha. Jarinya Lulu juga gak cukup. Iya, gak bisa ya. Jarinya Lulu juga gak cukup. Jadi buku yang paling terkenal, buku yang paling banyak diminati di dunia itu adalah Alkitab. Lulu tahu tidak Alkitab itu terdiri dari berapa kitab-kitab di dalamnya? 10. Ayo, Lulu ketahuan tidak pernah baca Alkitab ya? Pernah Lausha. Baca apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu doang. Itu baru 4. Ada 66 kitab lagi di dalam Alkitab.
terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dan Lulu bisa tebak sama anak-anak, ada berapa orang yang menulis Alkitab? 1 dong. Bukunya sebanyak itu, 1 aja cukup. Salah, ada 40 orang, kurang lebih ada 40 orang dan ditulis selama 1500 tahun. Lulu kenapa Lulu? Syok, syok, kaget ya? Iya, tapi gimana bisa Losyo 1500 tahun, 40 orang? Itu gimana? Tentu bisa, karena 40 orang ini ketika sedang menulis Alkitab, mereka dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberitahu mereka apa yang harus mereka tulis. Sebab yang mereka tulis itu adalah isi hatinya Tuhan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi harus butuh pertolongan Roh Kudus. Oh, ternyata Alkitab itu bukan cuma terkenal tapi juga indah ya Losyo ya. Betul sekali Lulu, bukan hanya terkenal tapi juga indah. Sebab kalau buku-buku lain itu ada cerita bohongnya, ada cerita nyatanya. Tapi kalau Alkitab itu adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita semua. Isi hatinya Tuhan, firman-Nya Tuhan yang di dalamnya ada penjelasan tentang Tuhan itu siapa, apa yang Tuhan sukai dan tidak, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Semuanya ada di dalam Alkitab. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Tulisannya begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi intinya lewat Alkitab kita bisa kenal siapa Tuhan kita, bagaimana cara mengasihinya, dan bagaimana menaati Tuhan kita dengan benar. Ya gitu loh. Nah bahkan di dalam Alkitab Tuhan juga memberitahu kita anak-anak tentang karya keselamatan. Oh, Lulu tahu. Apa itu Lulu? Itu kisah tentang Tuhan Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Itu kan ya Losyo ya? Betul sekali, kisah tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita untuk menebus hidup kita dari hukuman dosa. Good. Losyo, Lulu jadi keinget satu lagu. Lagu apa? Itu tadi yang dinyanyiin sama Losyo Tintin. Yang mana? Ih, Losyo tuh lupaan. Hobinya gitu. Enggak hobi, Losyo enggak hobi lupaan. Tapi yang mana lagunya? Yang gini. Coba Lulu nyanyiin. Tes. Suara masuk? Oke, masuk. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Losyo tahu tidak? Alkitab. Bukan lanjutan lagunya. Oh, tahu. Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Gitu loh. Iya, lagu yang sangat bagus yang menjelaskan tentang Alkitab adalah buku yang terindah.
indah. Wah, Lulu bangga nih, Lulu punya Alkitab. Losya, teman-teman bangga nggak punya Alkitab? Bangga, kak. Itu kenapa gitu? Gema, Losya ceritanya. Gema, kamu drama queen ya. Nah, tapi kita tidak boleh hanya cukup bangga saja. Bersyukur punya Alkitab, boleh, sangat boleh bersyukur. Tapi Tuhan tidak mau Alkitab itu diberikan hanya untuk disimpan. Tuhan mau Alkitab itu dibaca, direnungkan, dan ditaati. Lulu rajin baca Alkitab tidak? Rajin? Kapan? Biasanya malam-malam sebelum bobo. Baca apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baru di situ loh, ya nggak apa-apa. Anak-anak, karena kita punya Alkitab yang begitu indah dan begitu luar biasa, Lause mau ingatkan anak-anak lagi untuk setia membaca Alkitab. Bisa dibaca malam hari sebelum bobo bersama dengan mama atau papa, atau bisa juga baca sendiri. Bisa juga dibacanya di pagi hari sebelum sekolah. Ya, sebelum sekolah. Bisa ditemani mama papa, atau yang sudah besar bisa baca sendiri. Atau bisa juga menggunakan bahan saat teduh atau bahan renungan yang ada dimiliki oleh papa mama, atau mungkin yang dikasih oleh sekolah. Atau nanti Lulu kasih deh. Oh, Lulu mau kasih ke teman-teman? Mau? Oke. Atau nanti yang juga akan disediakan oleh komisi anak. Yuk kita mau sama-sama semakin giat membaca Alkitab, merenungkannya, dan taat melakukannya. Seperti moto kita apa, Lulu? Murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, oke. Sekarang kita ayat hafalan yuk dari Mazmur 119 ayatnya yang kelima. Mazmur 119 ayatnya yang kelima, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa dengan setia dan taat membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah dan menakjubkan. Nah, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Untuk bulan Mei ini, seluruh persembahan yang Mama Papa transfer ke rekening komisi anak akan digunakan untuk persembahan misi. Yuk, kita sekarang akan memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan akan terus bersama dengan kita, ya. Anak-anak persiapkan persembahan di dalam amplop ataupun bisa ditransfer ke rekening komisi anak. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yuk, sekarang kita mau mengucap syukur. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pekerjaan misi, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Engkau telah memberkati dari awal sampai akhir. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Tuhan katakan, amin. Nah, sekolah minggu ibadah sampai di sini. Semua sekarang katakan, murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu minggu depan.